Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NaruChess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas para catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Rashid Nurmedinov melawan Yuri Kotkov. Permainan ini terjadi pada tahun 1957. Dan baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Nurmedinov sebagai putih dan Yuri Kotkov memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda C6. Dilanjut gajah ke P5. Yap, ini adalah pembukaan Spanyol Ruy Lopez. Nonton sambil belajar ya. Apa yang harus dimainkan hitam jika ingin membuat jalur menjadi Berlin defense? Ya, tentu kuda ke F6. Jika gajah dan kuda belum keluar, ini namanya Petrov defense ya. Tapi permainan dilanjutkan kembali dengan rokade pendek. Kotkov memakan pion di D4. Gerakan ini jadi tempo benteng ke S1, menyerang kuda dan pion di belakangnya. Kuda mundur ke D6 sekaligus menyerang gajah. Pukul kuda atau gajah F1, itu adalah opsi. Tapi Nurmedinov memilih memakan pion. Dan perlu diketahui, ini bukan gajah gratis ya. Karena jika dia memakan, maka kuda kali kuda adalah skakster. Ya, mungkin memakan kuda juga bisa jadi opsi untuk hitam, tapi gerakan gajah E7 melindungi raja yang dipilih Kotkov, yang tentu untuk sekaligus persiapan rokade pendek. Sekarang gajah baru ditarik ke D3. Sekilas gerakan ini terlihat buruk ya, karena menutup pion E3 untuk pengembangan gajah. Tapi, jika kita tahu hitam akan rokade pendek, pion B3 dengan gajah B2 atau A3 akan menjadi gajah sniper yang sangat spesial. Jadi setelah Kotkov rokade pendek, kuda dikeluarkan terlebih dahulu ke C3. Sekarang ada pertukaran kuda, yang setelah dimakan kembali dengan benteng, dia langsung diserang lagi dengan gajah ke F6. Baik, benteng mundur lagi ke E3. Di sini Kotkov pion G6, lalu Nurmedinov menteri ke F3. Saya suka posisi putih ini. Ya, gajah mundur ke G7. Baru pion ke P3. Lihatlah, gajah sudah siap dikeluarkan untuk melakukan penyerangan. Kuda mundur ke E8, antisipasi gajah ke A3, tapi Nurmedinov tetap gajah ke A3. Dan udah jelas ya, langsung dijawab dengan pion D6. Nurmedinov membawa benteng ke E1 terlebih dahulu. Sekarang dia udah sangat siap buat menyerang. Lanjut kuda manuver ke F6, lalu pion H3 balasannya. Selain menahan petak G4, dia juga memberi jalan buat raja. Jadi nantinya kedua benteng ini akan lebih bebas buat menyerang. Lagi-lagi kuda dimainkan. Dia sekarang ke D7, yang terlihat dengan tujuan ke E5 ya. Jawabannya kuda ke D5 dengan ancaman skak. Dan ini udah pernah saya bahas. Jika pion H sampai maju, itu akan menjadi kombinasi kuda E7 skak, raja gerak dan kurban gajah biasanya. Jadi di sini gerakan raja 8 sangat disarankan. Tapi Kotkov malah menjawab dengan gerakan brutal, pion ke F5 guys. Saya juga kurang tahu maksud dari Kotkov. Yang jelas ini sangat berbahaya. Mengingat putih di sini juga seorang Nurmedinov. Dan kalian juga tahu kan, pion ini dengan sengaja membuka diagonal pada rajanya sendiri. Apalagi menteri dan gajah terang di sini udah sangat siap di posisi masing-masing. Ya, mungkin kuda E7 skak masih bisa dimainkan. Tapi Nurmedinov ini seakan gak terima kan kawan. Pokoknya dia tuh mau jadi yang paling brutal aja. Jadi bukan kuda E7, tapi memakan pion C7 guys. Menyerang benteng, tapi mengorbankan kuda. Awalnya saya kira ini cuma buang kuda buat menang tempo skak gitu. Tapi ya mau gimana lagi kan? Saya analisis ya. Jika benteng pergi, jelas benteng ke E8 menyerang menteri. Ya, jika menteri memakan kuda, menteri ke D5 skak, paksa raja 8, lalu menteri ke F7. Ya, halus pisan kan kawan. Dan ini juga udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ancamannya benteng ke E7 untuk membuat skakmat. Tapi jika gajah pergi, ada gajah B2 skak. Jika kuda pergi, benteng memakan benteng skak. Ya, mau diapa-apain juga nanti juga kena skakmat. Biar saya percepat aja, misal pion H5 membuat jalan untuk raja, benteng tetap ke E7,
Dan ini udah jelas skakmat dan gak ada obat lagi. Ya, benteng memakan benteng dan menteri memakan gajah, skakmat. Ide serangan yang sangat brutal. Dan oke, kita kembali ke permainan. Ya, jadi setelah Kotkov memakan kuda, langsung gas menteri ke D5 skak. Gak mungkin ditutup dengan benteng karena ada serangan benteng. Jadi setelah Raja ke H8, baru benteng masuk ke E8. Ternyata pengorbanan kuda tadi juga ditujukan untuk menempatkan benteng di sini, guys. Ini udah persis sama kayak tadi. Tujuannya jelas menteri ke F7 dan benteng ke 7. Cuman bedanya sekarang giliran hitam. Jadi untuk mencegah ancaman ini, kuda ke F6 sekaligus menggarpu menteri dan juga benteng. Udah jelas ya, benteng memakan benteng skak terlebih dahulu. Dan setelah dimakan kembali dengan gajah, menteri ini nggak mau pergi kawan-kawan. Dia menjawab gajah mundur ke B2, memaku kuda. Oke, menteri K7 bisa dimainkan untuk membantu pertahanan. Tapi Kotkov memilih menempatkannya buat gajah. Sekarang menteri benar-benar terserang nih. Tapi dia masih nggak mau mundur. Gajah ke C4. Benar-benar seorang penyerang sejati kawan-kawan. Tapi tentu jika kuda memakan menteri, benteng E8 adalah skakmat. Ya oleh karena itu gajah ke D7, gerakan pertahanan yang cukup bagus. Baru sekarang waktunya gajah memakan kuda, dan setelah dimakan kembali, baru menteri gerak ke F7. Kembali lagi, dia mengancam gajah untuk skakmat. Ya cukup sulit, nemuin gerakan pertahanan di posisi hitam. Pilihan yang bisa digunakan adalah gajah G5 mungkin, tapi udah pasti akan dikejar-kejar lagi oleh pion. Dan sayangnya di sini blunder terjadi, guys. Menteri ke-8 bermaksud melindungi gajah. Nah, apa kalian tahu bagaimana cara putih untuk menang di posisi ini? Ya, udah tentu benteng ke-8 skak, dan di sini juga Zuri Kotkov udah menyerah. Benar-benar serangan yang mengerikan. Nggak pakai mundur, pokoknya langsung gas terus. Ya, apabila permainan sampai dilanjutkan, udah nggak perlu ribet-ribet lagi. Jika menteri memakan benteng, jelas menteri memakan gajah, skakmat. Atau jika dimakan dengan gajah, terserah. Menteri tinggal maju aja udah skakmat. Lagi-lagi sebuah posisi skakmat yang sangat miris. Diagonal ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Nesmedinov. Ya kayak ngasih daging di kandang macan gitu. Nesmedinov termasuk salah satu penyerang top paling brutal di catur, tapi dibukakan diagonal lemah di depan mata saat perwira udah siap semua. Ya udah selesai. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga video dan partainya bisa menghibur dan bermanfaat. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.